Bab 421, melepaskan permusuhan masa lalu. Luyu merasa dia bermimpi panjang. Dalam mimpinya, dia dikejar oleh monster yang tampak ganas. Dia hanya bisa terus berlari, namun dia berlari, monster itu akan selalu mengikuti di belakangnya. Terlebih lagi, dia sepertinya telah jatuh ke dalam labirin. Jalan di bawah kakinya tampak sama, dan pemandangan sekitarnya tidak berubah sama sekali. Dia berlari sampai dia kelelahan, dan saat dia akan dikuburkan di mulut monster yang berdarah itu, dia tiba-tiba merasa bahwa tanah di bawah kakinya kosong, dan seluruh tubuhnya jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Luyu bangun dengan kaget. Dia pertama kali merasakan sakit kepala yang membelah. Dia berkata dalam hatinya, untungnya itu hanya mimpi. Menakutkan sekali. Burung-burung di luar jendela berkicau, seharusnya langit cerah sekarang. Aku harus bangun dari tempat tidur. Aku masih ada kelas pilihan Profesor Liu di pagi hari. Tunggu. Kicauan burung. Bahkan tidak ada satupun pohon di dekat asrama, kicauannya dari mana? Pada saat ini, apa yang terjadi malam tadi terlintas di pikiran seperti air pasang. Wajah Luyu langsung memucat, dan dia segera duduk di tempat tidur. Ketika dia menyadari bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur besar di ruangan asing, ekspresi berubah drastis, dan tanpa sadar dia melihat ke bawah. Mantel dan sweater wol-nya hilang, dan dia hanya menyisakan sebagian pakaian dalam termal yang sangat besar. Luyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Xia Ruofei sedang tidur dalam keadaan yang aneh. Tadi malam, Luyu tidak bisa tidur nyenyak. Dia akan mengeluarkan tangisan panik dari waktu ke waktu dalam tidurnya. Dia terbangun beberapa kali di tengah malam dan hanya bisa tidur nyenyak beberapa saat setelah jam 4. Namun, dia baru tidur selama 2-3 jam sebelum dia dibangunkan oleh teriakan Luyu. Xia Ruofei duduk dan berlari ke tempat tidur. Luyu menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan menangis sedihnya. Dia sudah ingat sepenuhnya apa yang terjadi malam tadi. Tentu saja, satu-satunya kenangan yang dia miliki adalah dia diseret secara paksa ke kamar di lantai 2 dan ditekan dengan tekanan besar anggur. Dia tidak memiliki kesan apapun tentang apa yang terjadi setelah dia benar-benar mabuk. Sekarang setelah dia terbangun di ruangan yang tidak dikenalnya, dan bahkan pakaiannya telah diganti, Luyu merasa bahwa apa yang terjadi tadi malam sudah terbukti dengan sendirinya. Dia telah dimanjakan sejak dia masih muda dan tidak pernah mengalami kesulitan atau skripsi apapun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan menghadapi mimpi buruk yang begitu tragis. Tubuh murninya dilanggar oleh seorang hooligan. Semakin dia melamar, semakin dia merasa sedih dan dia tidak bisa menahan tangis. Luyu, ada apa? Xia Ruofei dengan cepat berjalan ke tempat tidur dan bertanya dengan prihatin. Nyah. Pergilah. Pergilah. Luyu berteriak histeris dan mencakar Xia Ruofei dengan panik. Ketika dia melihat orang di depannya, tangannya membeku dan wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Xia Ruofei. Mengapa kamu di sini? Xia Ruofei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah kamu ingin orang-orang di depanmu menjadi bajingan dari tadi malam? Luyu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan kemudian bertanya, apa yang terjadi? Tadinya aku akan bertanya padamu. Xia Ruofei berkata dengan sedih, mengapa gadis sepertimu pergi ke tempat seperti itu untuk minum? Tahukah kamu bahwa ini sangat berbahaya? Jika saya tidak melihat pesan WeChat Anda tadi malam dan bergegas datang, Anda pasti. Xia Ruofei tidak melanjutkan setelah itu dan menatap Luyu. Di masa lalu, jika Xia Ruofei berbicara kepada Luyu dengan sikap seperti itu, dia pasti akan marah dan berdebat dengan Xia Ruofei. Tapi hari ini, Luyu bertingkah di luar karakternya dan tidak berdebat dengan Xia Ruofei. Sebaliknya, ketika dia melihat ekspresi marah Xia Ruofei, arus hangat mengalir di hatinya. Luyu menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, maafkan aku. Xia Ruofei melihat bahwa sikap Luyu dalam mengakui kesalahannya sangat baik dan tidak tega untuk mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, dia masih shock setelah kejadian tadi malam. Rilis awal bab ini terjadi di situs N0V3LB1N. Xia Ruofei memandang Luyu dan bertanya, kepalamu sakit, kan? Luyu mengangguk dengan menyedihkan dan kemudian bertanya, di mana tempat ini? Di mana lagi itu bisa terjadi? Itu adalah pertanian Taoyuan. Xia Ruofei berkata, akulah yang menggendongmu kembali tadi malam.
Aku tidak menyangka kamu akan menjadi begitu berat meskipun tubuhmu langsing. Anda benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Aku tidak melakukannya. Luyu dengan cepat melirik ke arah Xiao Ruofei dan berkata, beratku hanya 50 kilogram. Luyu sangat tinggi dan tingginya lebih dari 1,7 meter. Berat 100 pon pun sudah dianggap sangat ramping. Xiao Ruofei melihat bahwa Luyu masih mengkhawatirkan apakah dia berat atau tidak dan tidak bisa menahan tawa. Baiklah, istirahatlah sebentar. Aku akan mengambilkanmu semangkuk sup penghilang rasa sakit. Oh, kalau begitu aku harus merepotkanmu, Luyu berkata dengan lembut. Xiao Ruofei tersenyum dan berjalan keluar pintu. Pada saat ini, Luyu tiba-tiba menyadari sesuatu dan dengan cepat bertanya, Xiao Ruofei, ada apa dengan pakaianku? Xiao Ruofei menghentikan langkahnya dan ekspresi canggung muncul di wajahnya. Namun, ketika dia berbalik, ekspresinya sudah berubah menjadi kesal. Dia berkata, kamu masih mengatakannya. Kamu banyak muntah tadi malam, tahu? Saya awalnya mengatur agar Anda tinggal di kamar tamu sebelah, tetapi begitu Anda berbaring, Anda muntah di seluruh tempat tidur, dan bahkan memuntahkan saya. Pakaianmu sendiri juga kotor. Luyu juga tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia langsung terlihat menyesal dan berkata, maaf, saya tidak ingat, katanya. Bab 422, melepaskan permusuhan masa lalu bagian 2. Xiao Ruofei memegang tangannya dan berkata, lupakan saja, jangan apa-apa. Ingatlah untuk tidak minum terlalu banyak kali lain, dia berkata. Oh, aku tahu. Luyu berkata. Kemudian, dia langsung memikirkan pakaian itu dan bertanya, lalu, pakaianku. Xiao Ruofei hanya bisa menghela nafas. Gadis ini sungguh keras kepala. Pakaianmu penuh dengan muntahanmu, katanya tak berdaya. Kamu tidak bisa memakainya lagi. Tidak ada orang lain di vilaku pada malam hari, jadi. Luyu memandang Xiao Ruofei dan bertanya, kamu membantuku berubah? Xiao Ruofei mengangguk dalam diam dan segera menjelaskan, tapi aku yang ada berubah di belakangmu, aku benar-benar tidak main-main. Jangan katakan lagi, telinga Luyu memerah. Dia buru-buru berkata, pergi dan bantu aku membuat sup menghilangkan rasa sakit. Oh. Xiao Ruofei segera membuka pintu dan meninggalkan ruangan yang seolah-olah sedang melarikan diri. Luyu mengenakan pakaian dalam termal Xiao Ruofei saat dia duduk di tempat tidur. Wajahnya terasa panas. Dia mengangkat selimut dan menyadari bahwa dia masih mengenakan celana jin. Untung saja dia hanya mengganti bajunya dan bukan celananya. Ketika dia memikirkan hal ini, Luyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi wajahnya lagi. Sudah terlalu berat baginya untuk mengganti pakaiannya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hatinya kosong. Ini berarti Xiao Ruofei bahkan melepas beranya. Orang itu bilang dia tidak melihat sekeliling, siapa tahu. Luyu berpikir dengan malu-malu. Saat ini, dia mendongak dan melihat pakaiannya tergantung di balkon. Jadi, dia sudah mencuci pakaianku malam tadi. Luyu tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Kemudian, dia melihat bab berenda hitam tergantung di gantungan. Dia tidak bisa membayangkan Xiao Ruofei duduk di belakangnya tadi malam dan melepas pakaiannya satu persatu. Pada akhirnya, dia malah melepas beranya. Dia tidak bisa menahan diri agar tidak tersipu. Kali ini, aku benar-benar tidak punya wajah untuk bertemu siapapun. Luyu meratap di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, terdengar ketukan pelan di pintu, diikuti oleh suara Xiao Ruofei. Luyu, bolehkah saya masuk? Luyu tanpa sadar menggenggam selimut itu erat-erat sebelum berkata, masuk. Xiao Ruofei membuka pintu dan memasuki ruangan dengan sup asam dan pedas panas. Dia tidak tahu seberapa efektif sup ini, jadi dia menambahkan larutan kelopak bunga hati ke dalamnya. Luyu mendengar langkah kaki Xiao Ruofei dan dengan cepat memerintahkan kepalanya, tidak berani menatap Xiao Ruofei. Minumlah selagi panas. Xiao Ruofei berkata dengan lembut, ini akan membantu meredakan sakit kepalamu. Luyu mengangguk dan berkata dengan suara seperti nyamuk, terima kasih. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan mengambil mangkuk itu dari tangan Xiao Ruofei. Sepanjang proses, dia tidak berani menatap Xiao Ruofei, dan wajahnya merah dan panas. Ini juga pertama kalinya Xiao Ruofei melihat Luyu bertingkah seperti istri kecil. Dia tidak bisa tidak menganggapnya lucu.
Namun, dia secara alami tahu mengapa Luyu sangat malu, jadi dia tidak ingin memprovokasi dia dan dengan sengaja mengangkat topik berganti pakaian. Setelah Luyu muntah tadi malam, perutnya kosong. Saat dia mencium aroma sup yang asam dan pedas, nafsu makannya pun terangsang. Dengan sangat cepat, dia menghabiskan seluruh semangkuk sup dalam tegukan besar. Tidak lama setelah dia menghabiskan supnya, dia merasakan sakit kepalanya semakin membaik. Dia menatap Xia Ruofei dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih. Xia Ruofei tersenyum dan duduk di bangku dekat tempat tidur. Dia bertanya, bagaimana perasaanmu sekarang? Jauh lebih baik, Luyu menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Xia Ruofei, terima kasih. Kamu sudah mengucapkan terima kasih. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, ini hanya semangkuk sup penghilang rasa sakit. Itu bukan masalah besar. Saya tidak berbicara tentang sup teh hangover. Luyu mengangkat kepalanya dan menatap Xia Ruofei. Dia berkata dengan serius, saya mengatakan bahwa saya sangat bersyukur atas apa yang terjadi tadi malam. Xia Ruofei mengangguk dalam diam. Setelah beberapa saat, dia berkata, jangan lakukan ini lagi. Bar semacam itu penuh dengan orang dari berbagai lapisan masyarakat. Itu tidak cocok untuk gadis sepertimu. Aku tahu, Luyu berkata dengan lembut. Suasana hatiku sedang tidak baik kemarin, jadi aku tidak terlalu banyak berpikir. Sebenarnya, Xia Ruofei sudah menebak alasan mengapa Luyu pergi minum, jadi dia tidak melanjutkan pembicaraan. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, yah, jatuh ke dalam lubang, menambah kecerdasanmu. Berikan lebih banyak perhatian lain kali. Xia Ruofei berdiri dan mengambil mangkuk kosong di meja samping tempat tidur. Kamu bisa tidur lebih lama. Aku akan turun dan memasakkanmu bubur. Kamu mabuk berat tadi malam, jadi sebaiknya perutmu makan sesuatu yang ringan di pagi hari. Dengan itu, Xia Ruofei keluar dari pintu. Gigi putih Luyu menggigit bibir cerinya dengan ringan. Dia mengangkat kepalanya dan berseru, Xia Ruofei, tunggu sebentar. Xia Ruofei menghentikan langkahnya, berbalik dan bertanya sambil tersenyum, ada apa? Apakah ada hal lain? Luyu tersipu dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, aku ingin menjelaskan apa yang terjadi kemarin. Aku tahu kamu dekat dengan keluarga Song, dan aku mendengar dari ibuku bahwa kamu menyembuhkan penyakit Panatua Song. Kamu juga berteman baik dengan Song Rui, jadi, kupikir meminta bantuanmu akan membuat Song Rui menyerah pada pernikahannya. Aku benar-benar tidak banyak berpikir, dan aku tidak bermaksud memanfaatkanmu. Dengan putri Luyu yang pemarah, bahkan jika dia dianiaya, dia tidak akan menjelaskan apapun kepada Xia Ruofei. Kemarin sore, dia duduk di tepi sungai dengan linglung dan tidak berinisiatif mencari Xia Ruofei. Namun, setelah kejadian di bar, sikapnya sepertinya banyak berubah. Bab 423, melepaskan permusuhan masa lalu bagian 3. Setelah dia selesai berbicara, Luyu memandang Xia Ruofei dengan gugup. Pada saat ini, dia sudah melupakan kecanggungan yang dirasakan Xia Ruofei ketika dia membantu mengganti pakaiannya. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, saya tahu. Lalu, Luyu menggigit bibir bawahnya dan bertanya, apakah kamu masih membuatku marah? Xia Ruofei tersenyum. Awalnya saya sangat marah, tapi kemudian saya setuju. Dengan emosimu, aku rasa kamu tidak akan memikirkan masalah sedalam itu. Itu mungkin kesalahan yang tidak disengaja. Itu sebabnya aku tidak begitu marah. Aku minta maaf, Luyu berkata dengan lembut. Xia Ruofei memegang tangannya dan berkata, lupakan saja. Itu semua di masa lalu. Saya bukan orang yang picik. Kemudian, Xia Ruofei bertanya lagi, tetapi setelah kamu bertemu Song Rui kemarin, apakah kamu menyadari bahwa masalahnya tidak seserius yang kamu kira? Sebenarnya, kamu seharusnya memberitahuku lebih awal. Dengan begitu, tidak akan ada banyak kesalahpahaman. Kamu sudah tahu Song Rui itu? Luyu bertanya dengan heran. Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, dia saudara baikku. Aku sudah tahu apa yang dia pikirkan, tapi Song Rui tidak memberitahuku bahwa kamu adalah pasangan nikahnya. Kalau tidak akan ada banyak kesalahpahaman di kemudian hari. Luyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyorot Xia Ruofei dan berkata dengan marah, lalu kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu akan meninggalkan restoran kemarin? Xia Ruofei tertawa dan berkata, kamu sudah memikatku. Kenapa aku harus melakukan penyesuaian begitu banyak? Lagi pula, Song Rui sudah ada di depan pintu.
Anda secara alami akan memanas ketika Anda melihatnya. Mengapa saya melakukan sesuatu yang tidak perlu? Kamu, Luyu juga memikirkannya. Baiklah, apakah ada hal lain? Aku akan membuat bubur, kata Xia Ruofei. Luyu masih memasang ekspresi marah di wajahnya dan mengabaikan Xia Ruofei. Xia Ruofei tertawa, membuka pintu, dan keluar dari kamar. Setelah Xia Ruofei pergi, Luyu tidak bisa menahan tawa. Wajah cantiknya memerah, dan dia tidak terlihat marah sama sekali. Xia Ruofei membuat bubur dengan daging babi dan telur abad untuk Luyu. Karena kamu Ling Yun dan Li Zifu telah pergi ke Gunung Wui dan tidak ada orang lain yang tinggal di villa, Xia Ruofei membawa panci presto ke dalam rumah. Mereka berdua duduk di kamar tidur dan sarapan bersama. Setelah makan, Xia Ruofei turun untuk membersihkan panci dan mangkuk. Dia kembali ke kamar dan berkata pada Luyu, pakaianmu belum kering. Menurutku kamu harus istirahat di sini hari ini. Baiklah. Luyu segera berkata. Oh, kamu harus tetap di kamarmu sepanjang hari. Jangan keluar. Xia Ruofei berkata, ada orang yang bekerja di bawah pada siang hari dan ada banyak pekerja di bidang pertanian. Jika kamu keluar dari sini, aku tidak akan bisa menjelaskannya sendiri. Luyu tertawa dan berkata, aku tahu. Aku tidak akan pergi kemana-mana, aku bahkan akan makan di kamarku, oke? Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ya. Aku akan membawakanmu makan siang. Saat mereka berdua sedang berbicara, telepon Luyu berdering. Dia mengambil tas tangannya dari meja samping tempat tidur dan mengeluarkan ponselnya. Dia segera memberi isyarat diam kepada Xia Ruofei dan berkata, itu Yue Wei. Hei, Yue Wei, Luyu memandang Xia Ruofei dan berkata dengan rasa bersalah. Kamu, kenapa kamu tidak kembali ke asrama tadi malam? Jiang Yu bertanya dengan prihatin. Oh, aku akan kembali ke rumah kakekku. Wajah Luyu menjadi sedikit merah. Jadi begitu. Bukankah kamu biasanya kembali pada akhir pekan? Kenapa kamu tiba-tiba lari kembali kemarin? Jiang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Sesuatu terjadi di rumah. Luyu berkata, ngomong-ngomong, Yue, bantu aku mengajukan cuti dari kelas pilihan Profesor Liu pagi ini. Aku sedang tidak enak badan, jadi aku tidak ingin pergi. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu sakit? Oh, tidak apa-apa. Hanya sedikit kedinginan. Luyu segera berkata, Yue, kakekku memanggilku. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Ingatlah untuk meminta izin untukku. Setelah dia selesai berbicara, Luyu buru-buru menutup telepon. Ketika dia mendongak, dia melihat Xia Ruofei menatapnya dengan senyuman yang bukan senyuman. Dia merasa malu dan berkata, apa yang kamu lihat? Itu semua karena kamu. Bagaimana hubungannya denganku lagi? Xia Ruofei merentangkan tangannya dan berkata, apakah aku salah membantumu mencuci pakaian? Jika kamu tidak pergi dengan Huf kemarin, apakah aku akan pergi ke bar untuk minum? Luyu memutar matanya ke arah Xia Ruofei dan berkata, ini semua salahmu. Baik, Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, Nona Lu, saya terkesan dengan logika Anda. Rilis awal bab ini terjadi di situs N0V3LB1N, Luyu tertawa dan memutar matanya ke arah Xia Ruofei. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Xia Ruofei berkata, aku akan keluar dulu. Jika bosan, Anda bisa menonton TV atau online. Hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Aku tahu. Setelah Xia Ruofei meninggalkan kamar Luyu, dia langsung pergi ke ruang kerja. Xia Ruofei punya laptop di kamarnya sendiri. Dia jarang menggunakan ruang belajar, tapi masih ada desktop di dalamnya. Xia Ruofei menyalakan casing desktop dan mengeluarkan hard drive yang dia ambil dari bar Fantasi 0 derajat tadi malam dari ruang petaruh. Dia menemukan kabel daya cadangan dan kabel data di dalam casing dan menghubungkan hard drive ke komputer. Kemudian, dia menyalakan catu daya pada casing tersebut. Setelah memasuki sistem, Xia Ruofei melihat sekilas dan menyadari bahwa sistem telah mengenali hard drive hanya dengan satu simbol drive. Tampaknya tendangan kemarin tidak merusak hard disk. Dia segera mengklik hard drive tersebut, dan benar saja, di dalamnya terdapat salinan video pengawasan. Gambar dari masing-masing kamera disimpan dalam folder berbeda. Xia Ruofei mencarinya dan dengan cepat menemukan file video yang berdurasi sekitar 1 jam ketika Luyu mengiriminya pesan WeChat.
Xia Ruofei membuka perangkat lunak pemutar dan mulai melihat videonya. Dia ingin mengetahui apa yang terjadi sebelum dia memindahkan ke bar kemarin, dan pada saat yang sama, dia ingin membuat cadangan video tersebut. Tadi malam, dia membuat ringkasan di bar dan beberapa orang terluka parah. Masalah ini bisa besar atau kecil. Dalam keadaan darurat seperti kemarin, tidak membuatnya mungkin kedap udara, jadi Xia Ruofei harus membuat rencana terlebih dahulu. Video-video ini adalah bukti terbaik. Bab 424, Lu Yu telah berubah. Xia Ruofei pertama kali menyalakan pengawasan video dari kamera di pintu masuk bar. Segera, dia melihat sosok Lu Yu di layar pengawasan. Lu Yu sendirian. Dia tampak ragu-ragu di wajahnya. Dia ragu-ragu di pintu bar dan berjalan masuk. Xia Ruofei melihat waktu yang ditampilkan di layar pengawasan. Kemudian, dia dengan cepat menemukan video pengawasan interior bar. Dia menarik kemajuan internet ke waktu yang sesuai dan melihat pemandangan Lu Anda masuk dari pintu. Xia Ruofei melihat Lu Yu duduk di depan meja bar. Oleh karena itu, ia menemukan gambar kamera di belakang meja bar di antara banyak kamera pengintai. Setelah menambah waktu yang sesuai, dia melihat Lu Yu di gambar. Kamera ini menghadap ke posisi Lu Yu, jadi dia bisa melihatnya dengan sangat jelas. Pengawasan video diputar di komputer. Xia Ruofei menyalakan rokok dan duduk di depan komputer, menonton dalam diam. Melihat Lu Yu memesan rum kental dengan ekspresi suram dan minum sendirian di bar, Xia Ruofei merasakan hatinya sakit tanpa alasan. Dalam gambar tersebut, ekspresi Lu Yu kaku saat dia meminum satu cangkir demi satu cangkir. Pada saat ini, banyak orang datang untuk memulai percakapan dengannya, tetapi mereka semua ditolak dengan dingin oleh Lu Yu. Setelah menonton beberapa saat, mata Xia Ruofei mendengus. Dia melihat seorang pria kekar, yang jelas merupakan penjaga bar, berjalan di belakang Lu Yu. Seperti yang diharapkan, konflik terjadi dengan sangat cepat. Lu Yu lari setelah menendang pria kekar itu dan menghilang dari jangkauan kamera pengintaian dengan sangat cepat. Xia Ruofei beberapa melihat pria kekar mengejar Lu Yu. Meskipun dia tahu bahwa Lu Yu pada akhirnya tidak menderita luka parah, ekspresi Xia Ruofei masih berubah sangat jelek. Dengan sangat cepat, dia menemukan sosok Lu Yu di video pengawasan di luar kamar mandi. Ketika dia melihat Lu Yu bersembunyi di kamar mandi dan beberapa pria kekar menendang pintu di luar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluknya. Xia Ruofei melihat waktu dan kemudian menyalakan teleponnya. Ini adalah bantuan saat Lu Yu menemukan untuk meminta tetapi tidak berhasil. Dia kemudian mengiriminya pesan WeChat. Xia Ruofei dapat membayangkan betapa tidak berdayanya perasaan Lu Yu saat itu. Hati sanubarinya gemetar lagi. Dengan sangat cepat, orang-orang itu menerobos pintu dan pergi. Kemudian, Lu Yu, yang melawan dengan sengit, dibawa ke lantai 2 oleh mereka. Dia benar-benar pelanggar hukum. Xia Ruofei terbenam di dalam hatinya. Dia kejam sehari sebelumnya. Beberapa dari mereka pasti akan lumpuh seumur hidup. Dia menyerang karena marah dan tidak banyak berpikir. Sekarang setelah dia melihat video ini, Xia Ruofei merasa dia terlalu toleran. Dia seharusnya melumpuhkan mereka semua. Xia Ruofei juga memperhatikan bahwa Lu Yu telah terjaga selama proses berlangsung dan telah melawan dengan keras. Namun, saat dia melihatnya, dia benar-benar mabuk. Dia memikirkan botol anggur kosong yang dia lihat di kamar tadi malam dan mengerti apa yang sedang terjadi. Tentu saja, tidak ada kamera pengintai di ruangan itu. Namun, Xia Ruofei masih memperhatikannya beberapa saat. Dia menyadari bahwa setelah Lu Yu dikurung di ruangan itu, sosok Fang Luo baru muncul di layar pengawasan setelah lebih dari 10 menit. Xia Ruofei juga bersukacita. Jika Fang Luo tidak menundanya selama lebih dari 10 menit, Lu Yu mungkin tidak akan bisa menunggu dia menyelamatkannya dan akan dinajiskan oleh bajingan itu. Bagaimanapun, pertanian Taoyuan berjarak 20 hingga 30 km dari kota. Xia Ruofei tidak bisa terbang ke sana. Segera, Xia Ruofei melihat dirinya di video dengan ekspresi mematikan di wajahnya. Saat ini, dia telah menghabisi saudara Hu dan yang lainnya di lantai pertama dan bergegas ke atas. Beberapa pria kekar yang menjaga pintu bergegas maju dan dengan mudah dikalahkan oleh Xia Ruofei. Kemudian, dia menendang pintu hingga terbuka tanpa ragu-ragu dan dengan cepat mengeluarkan belati militer dan melemparkannya. Video berakhir di sana. Karena sudutnya, kamera tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam ruangan.
Namun, karena Xiao Fei telah mengalaminya secara pribadi, tidak perlu melihatnya lagi. Setelah Xiao Fei selesai menonton videonya, dia bersandar di kursinya dan menghela nafas lega. Dia masih takut. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan nafas berat di belakangnya. Dia segera berbalik dan menyadari bahwa Luyu berdiri di belakangnya. Matanya tertuju pada layar komputer. Matanya dipenuhi ketakutan, dan tubuhnya gemetar. Xiao Fei dengan cepat berdiri. Dia baru saja memusatkan seluruh perhatiannya pada video pengawasan. Selain itu, dia berada dalam lingkungan yang benar-benar aman. Dia tidak menyadari kapan Luyu muncul di belakangnya. Dari kelihatannya sekarang, terlihat jelas bahwa Luyu sudah lama berada di sini. Dia pasti pernah melihat pemandangan yang meninggalkan bayangan psikologis yang sangat besar di hatinya. Xiao Fei naik dan merangkul bahu Luyu. Jangan takut, itu semua sudah berlalu. Luyu menganggukkan kepalanya dengan berat dan mau tidak mau menyandarkan wajahnya ke dada bidang Xiao Fei. Air mata mengalir dari matanya dan dengan cepat membasahi pakaian Xiao Fei. Xiao Fei memeluk Luyu dengan satu tangan dan menepuk punggungnya dengan tangan lainnya. Dia terus menghiburnya. Seluruh tubuh Luyu gemetar. Dia baru saja menyaksikan keseluruhan proses lagi, dan hatinya dipenuhi rasa takut dan ketakutan yang berkepanjangan. Dia sangat jelas bahwa tadi malam bisa dikatakan hampir saja terjadi. Jika Xiao Fei tidak datang tepat pada waktunya, dia tidak berani membayangkan konsekuensinya. Pada saat itu, meskipun ibunya adalah anggota komite tetap komite partai provinsi, tidak ada gunanya. Bab 425, Luyu telah berubah bagian 2. Bahkan jika Tian Huilan memiliki ribuan cara untuk panjangnya seluruh geng Fang Luo setelah kejadian itu, bahkan jika dia harus meremukan Fang Luo, kerusakan yang terjadi tidak akan pernah bisa diperbaiki. Lu Anda juga melihat Xiao Fei membongkar ke lantai 2 dan memukuli orang-orang besar itu seperti sedang memotong melon dan sayuran. Kemudian, dia masuk ke kamar. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan rasa aman yang sangat besar. Bahkan ketika dia sedang menonton video tersebut, ketika dia melihat sosok Xiao Fei di video tersebut, dia masih merasa seolah-olah telah menemukan pelabuhan yang aman. Dia telah dimanjakan dan dimanjakan sejak dia masih muda. Dia belum pernah mengalami ketidakberdayaan atau bahkan keputusasaan seperti itu. Oleh karena itu, rasa aman yang dia rasakan setelah melihat Xiao Fei sangat berharga, jadi dia pun memeluk Xiao Fei dengan erat. Seorang wanita cantik yang menawan sedang memeluknya seperti ini dan menangis seperti bunga pir yang bermandikan hujan. Dari waktu ke waktu, ada aroma samar yang menyerang hidungnya. Hal ini membuat tubuh Xiao Fei menjadi kaku dan dia tidak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Dia tahu bahwa emosi Luyu sangat tidak stabil saat ini, jadi dia tidak berani mendorongnya dengan gegabah. Dia hanya bisa berdiri di sana dan menghiburnya dengan suara rendah. Setelah beberapa saat, emosi Luyu akhirnya tenang. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah memeluk Xiao Fei begitu erat dan membenamkan kepalanya di dada yang bidangnya. Luyu segera melepaskan diri dari pelukan Xiao Fei dan mengulurkan tangan untuk menutup air matanya. Dia tersipu dan berkata dengan lembut, "Maafkan aku." Xiao Fei tersenyum. "Tidak apa-apa. Itu semua di masa lalu. Semuanya baik-baik saja sekarang. Anda tidak perlu takut." "Ya," Luyu menganggukkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Terima kasih." Xiao Fei tersenyum. "Sama-sama. Lain kali, jangan pergi ke tempat-tempat di mana hal baik dan buruk bercampur. Ini sangat berbahaya." "Aku mengerti," Luyu berkata dengan patuh. Sejak Xiao Fei bertemu Luyu, dia belum pernah melihatnya begitu patuh. Dia tidak terbiasa dengan hal itu. Dia duduk kembali di samping komputer dan menyalin video yang baru saja dia pilih ke dalam folder. Kemudian, dia membuka software editing video. Luyu, yang berada di samping, bertanya dengan rasa ingin tahu, "Xiao Fei, apa yang kamu lakukan?" Xiao Fei menoleh dan tersenyum. "Edit video ini. Serangan tadi malam agak berat. Meskipun saya telah mengambil kembali pengawasan hard drive, menjamin bahwa hard drive tersebut tidak akan terekam. Bahkan jika polisi datang mencariku, aku akan punya bukti untuk digunakan." "Ah, kemarin, kamu," Luyu bertanya, "kamu tidak membunuh seseorang, kan?" "Tidak, aku tidak melakukannya," kata Xiao Fei sambil tersenyum. Luyu segera merasa lega.
Jika Xia Ruofei benar-benar terlibat dalam kasus pembunuhan karena dia akan merasa lebih menyesal. Meskipun bajingan itu pantas mati dan Xia Ruofei hanya berusaha menyelamatkan orang, jika seseorang benar-benar mati, Xia Ruofei masih harus memikul tanggung jawab. Selain itu, bahkan Tian Huilan mungkin tidak dapat melindungi Xia Ruofei. Selain itu, jika itu tidak benar-benar diperlukan, Lu Yu pasti tidak ingin Tian Huilan mengetahui kejadian kemarin. Xia Ruofei melanjutkan, saya hanya melumpuhkan beberapa orang. Saya pikir 3 atau 4 dari mereka akan dinonaktifkan. Adapun Tuan Luo yang memerintahkan anak buahnya untuk menangkapmu, dia mungkin tidak akan bisa meninggalkan kursi rodanya selama sisa hidupnya, dan dia tidak akan bisa menyakiti gadis lain lagi. Wajah Lu Yu sedikit memerah saat mendengar ini. Dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Xia Ruofei. Meskipun Xia Ruofei sangat kejam dan membuatnya merasa sedikit takut, dia juga merasakan arus hangat di hatinya. Xia Ruofei tidak berkata apa-apa lagi. Dia menyeret video tersebut ke perangkat lunak pengeditan video dan mulai mengedit serta menggabungkannya. Tentu saja, dia juga telah membuat salinan dari materi video aslinya. Lu Yu memindahkan kursi dan duduk di samping Xia Ruofei, diam-diam mengawasinya bekerja. Anehnya setelah dia menangis di pelukan Xia Ruofei, dia tidak lagi merasa takut saat melihat videonya. Xia Ruofei sangat fokus dalam mengoperasikan komputer, dan Lu Yu akan melirik Xia Ruofei dari waktu ke waktu. Kemudian, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya kembali ke layar komputer. Sebuah benih tampaknya diam-diam tumbuh di hati gadis muda itu. Mungkin bahkan Lu Yu sendiri tidak menyadarinya. Dengan sangat cepat, Xia Ruofei mengedit dan mensintesis video pendek. Seluruh proses dari saat Lu Yu memasuki ruangan hingga saat dia dibawa dengan paksa ke lantai 2 dan dikunci di sebuah ruangan oleh beberapa pria kekar sekilas terlihat jelas. Xia Ruofei menelusuri aplikasi sekali dan memastikan bahwa tidak ada masalah. Kemudian, dia mengklik untuk membuat video. Kemudian, dia membuang tikus itu dan berkata sambil tersenyum, selesai. Butuh beberapa waktu untuk menghasilkan video. Xia Ruofei berbalik dan berkata kepada Lu Yu, semua pekerja sedang bekerja sekarang. Pang Hao masih bekerja di lantai pertama, jadi aku harus merepotkanmu untuk tetap di atas hari ini. Kalau tidak, akan sulit menghindari kesalahpahaman jika orang lain melihatmu. Lu Yu mengangguk. Tidak apa-apa. Lagi pula bajuku masih basah. Aku tidak bisa begitu saja memakai ini dan berkeliaran di sekitar peternakanmu. Xia Ruofei memandang Lu Yu, yang mengenakan pakaian dalam termal yang besar, dan tidak bisa menahan tawa. Pemanas ruangan sangat kuat, jadi Lu Yu tidak memakai mantel. Pakaian Xia Ruofei sangat longgar pada Lu Yu. Kelimanya hampir menutupi pahanya. Bentuknya seperti rok pendek, dan terlihat sangat genit jika longgar. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya lagi. Lu Yu sedikit malu dengan tatapan Xia Ruofei dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya. Saat dia menundukkan kepalanya, wajahnya memerah. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya dan menatap Xia Ruofei. Aku akan mengambilkanmu mantel, kata Xia Ruofei. Dengan itu, Xia Ruofei meninggalkan ruang belajar seolah-olah dia sedang melarikan diri. Dia pergi ke kamar tidurnya untuk mencari jaket olahraga dan kembali ke ruang belajar untuk memberikannya kepada Lu Yu. Ketika Lu Yu melihat Xia Ruofei masuk, dia tanpa sadar menggunakan tangannya untuk menutupi dadanya dan berkata dengan wajah merah, letakkan di samping. Bagus bagus bagus. Xia Ruofei berkata, kalau begitu aku keluar dulu. Saya masih harus pergi ke kebun dan lokasi konstruksi untuk melihatnya. Kamu bisa melakukan sesukamu. Mereka bisa membaca atau bermain di komputer, tapi mereka tidak akan naik ke atas tanpa izin saya. Aku tahu, kata Lu Yu dengan wajah merah. Xia Ruofei segera meninggalkan ruang kerja dan turun ke bawah. Lu Yu tidak lagi nakal seperti dulu di hadapannya. Dia bahkan akan tersipu dari waktu ke waktu. Xia Ruofei benar-benar tidak terbiasa dengan hal itu. Namun, dia juga menyadari bahwa jika Lu Yu tidak bersikap tidak masuk akal, penampilan halusnya sebenarnya cukup menyenangkan. Tentu saja, pemikiran ini hanya terlintas di benaknya sesaat sebelum Xia Ruofei memaksakannya keluar dari pikirannya. Sekarang dia sudah memiliki Ling Qingsui, dia secara tidak sadar merasa bahwa dia tidak boleh memikirkan hal-hal itu. Dengan pemikiran ini, Xia Ruofei tidak kembali ke lantai 2 sepanjang pagi. Sebaliknya, dia berkeliaran di sekitar rumah kaca,
lokasi konstruksi, dan kebun buah-buahan. Bahkan Cao Tieshu dan yang lainnya bergumam di dalam hati mereka, apakah bos tidak begitu puas dengan pekerjaan terbaru semua orang? Biasanya sangat sulit melihat bos. Kenapa dia berjalan-jalan berkali-kali hari ini? Mereka jauh lebih aktif dalam pekerjaan mereka. Jika mereka tahu alasan mengapa Xia Ruofei berkeliaran, mereka tidak akan tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sore harinya, Xia Ruofei membuat makan siang sederhana untuk dirinya sendiri. Menjelang tengah hari, Pang Hao pergi ke ban di kota untuk menyelesaikan beberapa masalah. Xia Ruofei tidak perlu meninggalkan makanan apapun untuknya. Dia membawa semuanya ke atas dan makan siang bersama Luyu. Kemudian, Xia Ruofei membiarkan Luyu tidur siang di kamarnya sambil terus berjalan-jalan di sekitar pertanian. Hanya sampai semua pekerja pulang kerja di malam hari dan pakaian Luyu benar-benar kering, dia membawa Luyu ke bawah setelah dia mengganti pakaiannya. Kemudian, dia mengantarnya kembali ke Universitas Sanshan. Bab 426, Masalah di Pintu. Malam baru saja tiba, dan lampu redup. Di kampus Universitas Sanshan, beberapa siswa berjalan ke kafe internet di luar sekolah dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang, beberapa menuju lapangan olahraga dengan pakaian olahraga, dan banyak yang berjalan ke ruang belajar mandiri dengan buku di tangan mereka. Tangan. Night 15 yang mencolok berjalan melewati kampus, mendapatkan banyak perhatian. Xia Ruofei secara khusus menemukan tempat yang relatif jauh dari asrama Luyu dan sangat terpencil untuk memarkir mobil. Luyu tidak banyak bicara sepanjang jalan. Dia hanya duduk diam di kursi penumpang depan dengan bertanya. Hanya ketika mobilnya berhenti barulah dia terbangun dari mimpinya dan berkata, kami sudah sampai. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Nona Lu, apa yang kamu pikirkan dalam perjalanan ke sini? Aku merasa seperti sedang memikirkannya. Luyu sedikit tertekan. Dia berkata dengan lembut, tidak ada. Xia Ruofei, terima kasih telah mengirimku kembali. Aku pergi. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Cepat kembali. Aku tidak ingin teman sekelasmu khawatir. Ekspresi kekecewaan di wajah Luyu menghilang dalam sekejap. Dia melepaskan sabuk pengamannya tanpa suara, membuka pintu, dan keluar dari mobil. Saat dia mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba mendengar Xia Ruofei berseru, Luyu. Sedikit kegembiraan muncul di mata Luyu. Dia segera menoleh dan bertanya, ada apa? Aku akan merahasiakan apa yang terjadi kemarin, kata Xia Ruofei, tetapi kamu harus ingat untuk tidak pergi ke tempat berbahaya seperti itu lagi. Jejak antisipasi di mata Luyu menetap angsur menghilang. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, aku tahu, selamat tinggal. Xia Ruofei tersenyum dan melambai pada Luyu. Kemudian, dia menginjak pedal gas dan kendaraan off-road Night 15 melaju menjauh dari Luyu. Luyu berbalik dan melihat ke arah yang ditinggalkan Xia Ruofei. Dia hanya menghela nafas setelah lampu belakang Ksatria 15 menghilang dan berjalan kembali ke asrama. Setelah Xia Ruofei meninggalkan Universitas Sanshan, dia tidak kembali ke pertanian Taoyuan. Sebaliknya, dia mengajak Ling Qingsui keluar untuk makan. Usai makan, keduanya bahkan pergi ke alun-alun Sanshan untuk menonton film. Setelah film berakhir, Xia Ruofei pergi berbelanja dengan Ling Qingsui. Mereka berdua biasanya sibuk dengan urusan masing-masing dan tidak punya banyak waktu untuk berkencan, sehingga mereka menghargai waktu bersama. Xia Ruofei bahkan memberi Ling Qingsui 3 porsi salad kulit yang sudah letih. Sepertinya dia terlihat di bagasi mobil, tetapi kenyataannya, Xia Ruofei telah mengeluarkannya dari ruang petaruh ketika garis pandang Ling Qingsui tertutup dan memasukkannya ke dalam kantong kertas di bagasi. Ling Qingsui adalah kecantikan alami. Dia tinggi dan ramping. Bahkan Xia Ruofei terpesona oleh kakinya yang panjang dan elastis. Setelah menggunakan krim kulit letih baru-baru ini, kulitnya menjadi lebih lembut dan halus. Xia Ruofei hampir tidak bisa mengendalikan dirinya. Tubuh muda dan cantik Luyu kemarin telah membuatnya merasa sedikit marah, tapi dia menekannya dengan paksa. Hari ini, sejak mereka bertemu, Ling Qingsui tetap berpegang pada Xia Ruofei. Baik saat menonton film atau berbelanja, dia akan selalu memegang erat lengan Xia Ruofei. Tubuh halusnya menempel erat pada tubuh Xia Ruofei. Saat mereka menggosok kepala satu sama lain, hati Xia Ruofei secara alami semakin gatal dan dia tidak tahan. Sayang sekali Ling Xiaotian juga berada di Villa Riverside mereka hari ini.
Tentu saja, Xia Ruofei tidak bisa kembali berhubungan S3KS dengan Ling Qingsui. Xia Ruofei ingin Ling Qingsui mengikutinya kembali ke pertanian Taoyuan, tetapi Ling Qingsui ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menolaknya. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis, dan jelas tidak baik baginya untuk tidak kembali pada malam hari. Meskipun Ling Xiaotian mungkin tidak keberatan, Ling Qingsui masih terlalu kurus berkulit. Xia Ruofei juga tidak berdaya tentang hal ini. Dia hanya bisa mengirim Ling Qingsui pulang seperti seorang pria sejati dan kemudian kembali ke pertanian Taoyuan sendirian. Selama beberapa hari berikutnya, Xia Ruofei berperilaku sangat baik dan pada dasarnya tinggal di pertanian Taoyuan. Tentu saja, dia juga memperhatikan berita lokal beberapa hari ini. Meski pemberitaan tersebut tidak memberitakan konflik di bar mimpi 0 derajat malam itu, ia tidak menganggap entengnya. Saat ini, dia hidup dalam pengasingan, berusaha menghindari memperlihatkan wajahnya di kota. Kenyataannya, Xia Ruofei sangat berhati-hati karena dia telah berjanji pada Luyu untuk merahasiakannya. Jika dia memberitahu Tian Huilan secara langsung, dia tidak hanya akan baik-baik saja, tetapi Fang Luo dan gengnya tidak akan bisa melarikan diri dari penjara bahkan jika mereka cacat. Mereka bahkan mungkin tertembak. Selama bertahun-tahun, Fang Luo telah menyebabkan banyak masalah bagi para gadis. Jika Tian Huilan terlibat dalam masalah ini secara pribadi, maka semua hal yang telah dia lakukan pasti akan terungkap. Mereka akan mengetahui segalanya tentang dia. Bahkan mencuri seekor anjing ketika ia masih muda pun tidak akan bisa lolos dari penyelidikan. Namun, karena dia telah berjanji pada Luyu, Xia Ruofei hanya bisa lebih berhati-hati dan menunggu hingga jangka waktu ini berlalu. Lagi pula, jika mereka benar-benar mengikuti hukum, bahkan jika Xia Ruofei punya alasan untuk menyelamatkannya, dia masih akan dicurigai melakukan cedera yang disengaja jika dia terlalu bertangan berat. Namun, tidak ada tembok yang kedap air di dunia ini. Terlebih lagi, ada banyak tamu di bar ketika Xia Ruofei bergegas hari itu. Oleh karena itu, meskipun Xia Ruofei tinggal dalam pengasingan di pertanian, masalah masih datang menghampirinya. Baru 2 hari berlalu sejak kejadian di bar mimpi 0 derajat. Suatu hari, Xia Ruofei sedang berjalan-jalan di sekitar kebun dengan kilat ketika dia menerima telepon dari Lei Hu, mengatakan bahwa beberapa petugas polisi datang ke pertanian untuk mencarinya. Xia Ruofei secara mental siap untuk ini. Dia segera berbalik dan berjalan menuruni gunung. Ketika dia tiba di villa, Xia Ruofei melihat seorang petugas polisi wanita yang gagah berani berdiri di depan kendaraan off-road Night 15 miliknya. Matanya dipenuhi dengan kekaguman. Bab 427, Masalah di Pintu Bagian 2. Polisi wanita itu berusia sekitar 25 atau 26 tahun, dan seragam polisi yang dikenakannya menggambarkan sosoknya dengan sempurna, terutama dadanya, yang sekilas terlihat cukup besar. Seragam polisi diregangkan dengan ketat, dan kancingnya sepertinya terancam pecah kapan saja. Ada 2 petugas polisi lain di samping polisi wanita itu, keduanya berusia 30-an, tetapi mereka lebih mirip bawahannya. Mereka berdua berdiri di samping, ekspresi mereka jauh lebih santai dibandingkan ekspresi polisi wanita itu, dan wajah mereka penuh kewaspadaan. Lei Hu juga menyapa mereka dari samping, tapi mereka bertiga tidak bermaksud berbicara dengan Lei Hu. Ketika dia melihat Xia Ruofei masuk dengan kilat, Lei Hu berteriak, "Saudara Xia." Ada sedikit kekhawatiran di matanya. Polisi ketiga itu jelas datang dengan niat buruk. Dia telah melihat identitas mereka, dan mereka semua berasal dari ekosistem polisi kota. Biasanya kalau polisi kriminal diberangkatkan, pasti bukan kasus kecil. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk ke arah Lei Hu, mengundang yang menghibur. Ketika kedua petugas polisi pria itu melihat Xia Ruofei, mereka menambahkan mata pada saat yang bersamaan. Kemudian, mereka diam-diam bergerak beberapa langkah menuju pintu, menghalangi jalan keluar Xia Ruofei. Lei Hu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Xia Ruofei secara alami melihat tindakan kedua polisi itu, tetapi dia memiliki senyum tipis di wajahnya dan pura-pura tidak melihat Jian-Jia. Faktanya, jika Xia Ruofei benar-benar ingin pergi, bahkan 10 kali lebih banyak orang tidak akan bisa berhenti, apalagi mereka berdua. Tapi karirnya ada di sini. Dan bahkan jika polisi ada di sini untuk mewujudkan impian 0 derajat, apa yang terjadi malam itu bukanlah masalah besar. Dia tidak akan lari untuk ini. Ketika polisi wanita berdada besar mendengar suara itu, dia akhirnya memesan muka dari Ksatria 15 dan menoleh ke arah Xia Ruofei.
Kawan polisi, apakah ada sesuatu yang kamu perlukan dariku? Xiao Ruofei bertanya dengan acuh tak acuh. Matanya tanpa sadar menyapu dada mengesankan polisi wanita itu. Pada saat ini, Xiao Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Dengan beban yang begitu besar di pundaknya, bagaimana polisi wanita itu bisa lari ketika menangkap pencuri itu? Dia seharusnya melakukan pekerjaan kantor. Mengapa dia menjadi petugas polisi kriminal? Faktanya, Xiao Ruofei tidak dapat disalahkan atas hal ini. Dada polisi wanita itu terlalu mencolok. Sulit untuk tidak menarik perhatian Xiao Ruofei. Petugas polisi wanita itu dengan tajam melihat Xiao Ruofei dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Faktanya, dia sangat terganggu dengan hal ini. Dia telah bertemu banyak hal serupa selama bertahun-tahun dan itu membuatnya merasa sangat malu setiap saat. Petugas polisi wanita itu menyorotkan Xiao Ruofei dan bertanya dengan kaku, "Kamu adalah Xiao Ruofei?" Xiao Ruofei mengangguk dan terus bertanya, "Mengapa kamu mencari saya? Apakah mobil ini milikmu?" Petugas polisi wanita itu mengabaikan Xiao Ruofei dan terus bertanya. Xiao Ruofei mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh, "Petugas polisi, apa yang Anda inginkan dari saya? Waktu saya sangat berharga." Polisi wanita itu mendengus dingin dan berkata, "Bukankah saya sedang menginterogasi Anda? Apakah mobil ini milikmu atau bukan?" Xiao Ruofei tidak bisa menahan perasaan marahnya. Dia berkata, "Interogasi? Kejahatan apa yang telah saya lakukan sehingga saya perlu diinterogasi? Apakah kamu tidak mengetahui hal itu di dalam hatimu?" Petugas polisi wanita bertanya pada Xiao Ruofei dengan setengah tersenyumlah. Ekspresi Xiao Ruofei berubah dingin saat dia berkata, "Aku tidak ingin bermain-main denganmu lagi. Petugas, apapun pertanyaan yang Anda miliki, tolong tunjukkan identitas Anda. Permintaanku ini tidak terlalu banyak, kan?" Kamu, petugas polisi wanita itu memelototi Xiao Ruofei dan hampir kehilangan kesabaran. Namun, ketika dia melihat dua petugas polisi lainnya melihat ke arahnya, dia menahan amarahnya dan merogoh saku bajunya untuk mengeluarkan lencana polisinya. Xiao Ruofei dengan jelas melihat puncak dada petugas polisi wanita itu bergetar beberapa kali ketika dia mengeluarkan kartu identitasnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam mendecakkan lidahnya karena heran. Dia tidak menyangka bahwa dia masih bisa menaruh kartu identitas di tempat yang sempit. Petugas polisi wanita menunjukkan identitasnya kepada Xiao Ruofei dan berkata, "Kami dari Divisi Polisi Kriminal Biro Keamanan Umum Kota. Kami membutuhkan bantuan Anda dalam penyelidikan suatu kasus." Xiao Ruofei mengangkat telinganya dan berkata dengan tenang, "Itu terlalu cepat, aku tidak melihat dengan jelas." "Bagaimana apanya?" Petugas polisi wanita itu memelototinya dan bertanya dengan tegas. Xiao Ruofei mengangkat bahu dan berkata, "Saya tidak melihat dengan jelas." "Bahkan dewa pun tidak akan bisa melihatmu dengan jelas, bukan? Siapa yang tahu kalau ID Anda palsu? Akhir-akhir ini banyak sekali penipu yang berpura-pura menjadi tentara dan polisi. Meskipun pertanian taoyuan kami adalah bisnis kecil, sulit untuk menjamin bahwa kami tidak akan menjadi sasaran penipu. Xiao Ruofei, jaga sikapmu. Siapa yang kamu sebut pembohong?" Petugas polisi wanita itu mengertakkan gigi dan bertanya. "Saya hanya mengatakan bahwa itu mungkin." Xiao Ruofei berkata dengan polos, "Petugas, identitas Anda bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh orang lain. Bukankah atasanmu mengajarimu bahwa kamu harus mengambil inisiatif untuk menunjukkan identitasmu kepada publik ketika kamu sedang menjalankan misi?" Wajah petugas polisi wanita itu pucat pasi. Dia membuka lencana polisinya dan menunjukkannya pada Xiao Ruofei. Lalu, dia berkata dengan gigi terkatup, "Perhatikan baik-baik." Xiao Ruofei menyeringai dan tiba-tiba menerkam ke depan. Ekspresi petugas polisi wanita itu sedikit berubah. Dua petugas polisi di belakang Xiao Ruofei juga secara tidak sadar meraih pinggang mereka. Bab 428, Masalah di Pintu Bagian 3. Penglihatan petugas polisi wanita itu kabur, dan kemudian lencana polisi di tangannya menghilang. Dia melihat lebih dekat dan melihat Xiao Ruofei tersenyum sambil memegang kartu identitas polisi. Dia berkata sambil melihatnya, "Jangan gugup, aku hanya ingin melihatnya dengan jelas." Petugas polisi wanita dan dua rekannya saling memandang, dan yang ketiga menunjukkan sedikit kewaspadaan. Gerakan Xiao Ruofei terlalu cepat. Kecepatannya sangat cepat sehingga mereka tidak bisa melihatnya dengan jelas. Terutama petugas polisi wanita. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum lencana polisinya sudah ada di tangan Xiao Ruofei.
Bagaimana jika itu bukan tanda pengenal polisi, tapi pistol? Orang ini sangat berbahaya. Sebuah pemikiran muncul di benak polisi wanita itu. Dia mundur 2 langkah tanpa suara dan mengangkat sedikit tangan, perlahan meraih sarung di pinggangnya. Xia Ruofei sepertinya sangat tertarik dengan ID polisi. Setelah melihatnya lama sekali, dia berkata sambil tersenyum, "Qin Xiaoyu, nama bagus. Hanya saja menggunakan nama yang sopan." Anda berkata sedikit. "Ceka, kamu sudah menjadi wakil kapten di usia yang sangat muda, luar biasa." ID polisi menunjukkan bahwa polisi wanita bernama Qin Xiaoyu adalah wakil kapten tim penyelidikan kriminal pertama dari kelemahan polisi kriminal Biro Keamanan Umum Kota. Dia baru berusia 25 tahun ini. Ekspresi Qin Xiaoyu sangat jelek, dia bersinar dingin dan bertanya, "Apakah kamu sudah cukup melihat?" Xia Ruofei menyarankan dan melemparkan ID itu ke Qin Xiaoyu, berkata, "Bukankah itu hanya sebuah ID? Saya tidak berpikir Anda akan kehilangan apapun nanti." ID ini terlihat asli. Qin Xiaoyu menangkap lencana polisi dan ketika dia mendengar kata-kata Xia Ruofei, paru-parunya hampir meledak. Dia berteriak, "Apa maksudmu itu terlihat nyata? Kami adalah polisi." Xia Ruofei mengangkat bahu acuh tak acuh dan berkata, "Baiklah, saya sudah melihat dokumennya." "Petugas Qin, jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan." Qin Xiaoyu menyinari Xia Ruofei dan mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia kemudian bertanya dengan nada bisnis seperti, "Mr. Xia Ruofei, bolehkah saya tahu di mana Anda akan berada pada tanggal 18 April dari jam 8 sampai pukul 8.30 malam? Apa yang ingin kamu lakukan?" "Pada tanggal 18, saya berada di pertanian," jawab Xia Ruofei tanpa berpikir. "Asal mula debut chapter ini dapat ditelusuri ke N0V3LB, kamu berbohong." Qin Xiaoyu segera menyela kata-kata Xia Ruofei, "Banyak kamera pengintai di kota telah menangkapmu mengendarai kendaraan off-road yang sombong ini dan menerobos beberapa lampu merah berturut-turut. Akhirnya, Anda pergi ke arah bar Mimpi 0 derajat di tepi sungai utara." Qin Xiaoyu menatap mata Xia Ruofei ketika dia berbicara, terutama ketika dia berbicara tentang bar Mimpi 0 derajat. Dia menatap Xia Ruofei dengan cermat tetapi dia tidak melihat perubahan apapun pada ekspresinya. Xia Ruofei mengerutkan kening dan berkata, "Apakah aku sudah selesai?" "Petugas Qin, tahukah Anda bahwa sangat tidak sopan jika Anda mengganggu orang seperti ini?" Wajah Qin Xiaoyu menunjukkan senyuman dingin dan berkata, "Bukankah kamu baru saja mengatakan kamu berada di pertanian?" Xia Ruofei berkata dengan acuh tak acuh, "Saya berkata bahwa saya berada di bidang pertanian sepanjang hari. Saya pergi keluar untuk menjemput seorang teman di malam hari. Saya tidak ingat waktu yang tepat. Saya tidak tahu apakah itu waktu yang Anda sebutkan." Qin Xiaoyu mengutuk dalam hatinya, "Licik." Selama proses berlangsung, 2 petugas polisi lainnya tidak berbicara. Kasus ini harus diarahkan oleh Qin Xiaoyu. Meskipun kedua petugas polisi pria itu lebih tua dari Qin Xiaoyu, kemungkinan besar mereka adalah bawahannya. Faktanya, Qin Xiaoyu dan yang lainnya tidak memiliki bukti kuat. Setelah menerima laporan malam itu, mereka mengetahui bahwa semua data pengawasan telah diambil. Para gangster yang memukul tidak dapat memberikan alasan, dan Fang Luo serta saudara Hu masih dalam keadaan koma. Namun, Qin Xiaoyu telah mengambil informasi dari kamera persimpangan di persimpangan dan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan kendaraan off-road Xia Ruofei. Ia membangunnya menuju Mimpi 0 derajat seperti orang gila. Jadi, dia membawa 2 bawahannya untuk menyelidikinya. Begitu dia memasuki halaman, dia melihat kendaraan off-road. Qin Xiaoyu hendak melanjutkan bertanya ketika teleponnya berdering. Dia menyorotkan Xia Ruofei dan mengeluarkan ponselnya. "Halo? Saya Qin Xiaoyu." "Benar? Bagus sekali. Saya akan meminta hadiah untuk nanti." Setelah Qin Xiaoyu menutup telepon, dia memandang Xia Ruofei dengan tidak ramah. Bab 429, di kantor polisi lagi. Xia Ruofei melihat ekspresi Qin Xiaoyu dan tidak bisa menahan senyum pahit. Ia tahu bahwa penyidik pasti sudah mendapatkan beberapa bukti dan kemungkinan besar bukti tersebut mengarah padanya. Faktanya, inilah yang terjadi. Kasus bar Mimpi 0 derajat tentunya bukan kasus kecil karena sudah dilimpahkan ke pihak kepolisian. Qin Xiaoyu adalah pemimpin tim yang tiba di lokasi malam itu.
Dia telah melihat keadaan tragis geng gangster dengan matanya sendiri, terutama penampilan saudara Hu dan Fang Luo. Bahkan sebagai seorang polisi yang terbiasa dengan TKP, hatinya masih terasa merinding. Cara itu terlalu keji dan kejam. Apalagi saat mereka menemukan Fang Luo di lantai 2, Qin Xiaoyu hampir muntah di tempatnya. Ketika petugas polisi pria lainnya melihat kejadian itu, tanpa sadar mereka mengatupkan kaki mereka. Qin Xiaoyu adalah orang yang bertanggung jawab atas kasus ini dan petugas polisinya telah berpencar untuk menangani kasus ini. Dia membawa dua bawahannya untuk menganiaya Xiao Ruofei, yang merupakan tersangka kejahatan. Sementara banyak petugas polisi lainnya sedang melakukan wawancara dan penyelidikan. Ada sekelompok petugas polisi lain yang baru saja menerima berita tersebut. Mereka telah menemukan beberapa pelanggan yang menghabiskan waktu di bar malam itu dan mengambil foto Xiao Ruofei yang sedang memukuli orang-orang besar yang menjaga tempat itu. Saudara Tiger dan Fang Luo, yang terbaring di rumah sakit di ambang kematian, telah mengidentifikasi foto-foto itu sebagai pelakunya. Oleh karena itu, Xiao Ruofei tiba-tiba menjadi tersangka utama. Qin Xiaoyu menatap mata Xiao Ruofei dan berkata, "Xiao Ruofei, kamu mungkin melakukan kasus cedera yang disengaja. Saya sekarang secara resmi memanggil Anda atas nama keamanan polisi kriminal dari Biro Umum Keamanan Sanshan. Kami akan segera menyiapkan dokumen terkait, jadi silakan ikut dengan kami sekarang." Saudara Xia. Lei Hu, yang berada di samping, memandang Xiao Ruofei dengan gugup. Xiao Ruofei dengan tenang mengganti tangannya pada Lei Hu dan kemudian berkata pada Qin Xiaoyu, "Baiklah, ayo pergi." Qin Xiaoyu ragu-ragu sejenak dan mengeluarkan borgol dari pinggangnya. Xiao Ruofei membuka matanya dan berkata, "Petugas Qin, saya sudah setuju untuk kembali bersamamu. Apakah ini masih diperlukan? Dan, apakah daratan ini bisa memborgolku? Hentikan." Qin Xiaoyu merasa dingin dan berkata, "Kamu sekarang adalah tersangka. Apa hakmu untuk menawar?" Setelah itu, Qin Xiaoyu berjalan bersama borgol. Sejujurnya, Qin Xiaoyu sebenarnya sangat gugup saat ini. Seseorang akan tahu jika ada seorang ahli setelah mereka bergerak. Meskipun Xiao Ruofei hanya menunjukkan sedikit keahliannya, Qin Xiaoyu tahu bahwa keahlian Xiao Ruofei jelas lebih baik daripada miliknya. Kedua petugas polisi itu juga berjaga-jaga, tangan mereka sudah memegang gagang senjata. Xiao Ruofei mengangkat bahunya dan tidak melawan. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dengan ekspresi santai. Dengan dua suara kelak, borgol terang dipasang di pergelangan tangan Xiao Ruofei. Xiao Ruofei mengangkat tangannya dan memandangnya dengan acuh tak acuh, sementara Qin Xiaoyu dengan lembut mendorong punggungnya dan berkata, "Ayo pergi." Xiao Ruofei mengikuti kedua petugas polisi itu dengan tidak tergesa-gesa menuju mobil polisi Santana yang mereka lewati. Dia tidak lupa untuk berhenti dan memberitahu Lei Hu untuk menyampaikan pesan kepada Pang Hao bahwa dia akan sementara bertanggung jawab atas pekerjaan pertanian. Ketika mereka sampai di mobil polisi, salah satu petugas polisi membuka pintu belakang dan masuk terlebih dahulu. Petugas polisi lainnya dengan lembut mendorong Xiao Ruofei, memberi isyarat padanya untuk masuk. Saat ini, Qin Xiaoyu juga membuka pintu kursi penumpang depan dan siap untuk masuk. "Petugas Qin," seru Xiao Ruofei. Qin Xiaoyu berbalik dan melihat Xiao Ruofei memegang borgol di tangannya. Dia berkata sambil tersenyum, "Kamu harus menyimpannya dengan baik. Tidak ada tempat untuk membeli barang ini jika kita kehilangannya." Qin Xiaoyu tercengang. Dia jelas-jelas telah memborgol Xiao Ruofei ke tangannya sekarang dan dia sengaja melakukannya dengan sangat erat untuk membuat Xiao Ruofei menderita. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Ruofei akan bisa melepaskan tangannya begitu mudah dan mereka bertiga bahkan tidak menyadarinya. Faktanya, Xiao Ruofei sudah mempelajari trik ini ketika dia masih di Angkatan Darat. Setelah meminum sup penekan tubuh beberapa kali, kendali Xiao Ruofei terhadap otot dan tulangnya meningkat. Mudah baginya untuk melepaskan diri dari borgol. Saat Qin Xiaoyu masih linglung, Xiao Ruofei tertawa dan menggantungkan borgol di pegangan pintu yang terbuka, lalu masuk ke dalam mobil polisi. Qin Xiaoyu akhirnya sadar kembali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tajam ke arah Xiao Ruofei dan mengambil borgolnya dengan wajah sedih. Dia tidak lagi menyebutkan borgol pada Xiao Ruofei. Karena Xiao Ruofei bisa melepaskan diri dengan mudah, bukankah memalukan jika memborgolnya lagi? Kuharap tidak akan ada masalah lagi di perjalanan. Qin Xiaoyu berkata dalam hati. Polisi lainnya memasang ekspresi aneh di wajahnya.
Dia memandang Xiao Fei sebelum masuk ke mobil. Dua polisi lainnya menjepit Xiao Fei di tengah. Namun, mereka masih merasa tidak aman sama sekali, dan jantung mereka berdebar-debar sepanjang perjalanan. Xiao Fei, sebaliknya, bersandar di kursinya dan menutup matanya. Mobil melaju sampai ke kantor polisi kota. Setelah memasuki jalan cepat mengelilingi kota, Xiao Fei bahkan mulai mendekur pelan. Xiao Fei sedang tidur nyenyak setelah perjalanan yang bergelombang. Dia masih mendengkur bahkan setelah mobil polisi berhenti di halaman ancaman kriminal polisi. Qin Xiaoyu berada dalam ketakutan di sepanjang jalan, takut Xiao Fei tiba-tiba menyerangnya. Dalam perjalanan, Qin Xiaoyu bahkan menyelidiki file Xiao Fei melalui sistem internal. Namun, dia hanya mengetahui bahwa Xiao Fei pernah bertugas di kelompok militer sebelumnya dan pensiun dari dinas aktif awal tahun lalu. Dia tidak dapat melihat informasi rinci tentang masa dinasnya. Bab 430, Masuk Penjara Lagi Bagian 2. Hal ini membuat Qin Xiaoyu semakin khawatir. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa bukan karena file Xiao Fei tidak lengkap, tapi dia tidak punya cukup izin untuk melihatnya. Keahliannya yang luar biasa dan pengalaman dinas militernya yang misterius telah membuat Qin Xiaoyu cukup waspada dan jantungnya berdebar-debar sepanjang perjalanan. Jadi ketika dia melihat Xiao Fei tertidur nyenyak, Qin Xiaoyu juga sangat marah. Dia memberi isyarat kepada petugas di samping Xiao Fei untuk keluar dari mobil, lalu membungkuk dan berteriak, "Hei, bangun!" Xiao Fei mendecakkan bibirnya, menyesuaikan posisinya, dan terus tidur. Qin Xiaoyu sangat marah sehingga dia mendorong Xiao Fei dan berteriak, "Cepat bangun!" Dia belum pernah melihat tersangka kriminal yang berhati besar. Dia sudah terjebak di dalam mobil polisi dan masih bisa tidur. Dia bahkan tidur sepanjang perjalanan ke kantor polisi dan menolak untuk bangun. Ini sungguh aneh. Qin Xiaoyu berseru beberapa kali sebelum Xiao Fei terbangun dalam keadaan pemberitahuan. "Keluar dari mobil!" Qin Xiaoyu berkata dengan dingin. Xiao Fei mengangkat bahunya dan perlahan keluar dari mobil. Qin Xiaoyu dan kedua petugas polisi membawa Xiao Fei ke ruang interogasi yang sudah disiapkan. Ruang interogasi dilengkapi dengan kamera dari berbagai sudut. Selain itu, perabotannya sangat sederhana. Di depannya ada meja panjang dengan 3 kursi. Salah satu kursi memiliki monitor komputer di depannya. Di seberang meja ada kursi logam yang menempel di tanah. Ada pagar di sekeliling kursi, mirip meja kecil untuk makan anak-anak. Ada 2 cincin logam tebal di atasnya, yang jelas ditujukan untuk orang yang disuruh duduk. Setelah Xiao Fei masuk, dia berjalan dan duduk di kursi. Salah satu petugas polisi maju untuk mengunci gesper dan melepaskan borgol dari pinggangnya. Dia ragu-ragu sejenak dan menatap Qin Xiaoyu yang bertanya-tanya di perkebunan bunga persik. Keahlian luar biasa Xiao Fei dalam melepaskan borgol telah meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Sekarang, dia sedikit ragu apakah dia harus memborgol Xiao Fei dan apakah itu ada artinya. Qin Xiaoyu mengerutkan kening dan sedikit menenangkan kepalanya. Polisi itu segera melepaskan borgolnya dan berjalan kembali ke meja untuk duduk. Petugas polisi lainnya sudah menyalakan komputer dengan kedua tangan di atas keyboard. Dia jelas bertugas mencatat. Qin Xiaoyu, yang duduk di tengah, berkata dengan sedikit sarkasme, "Anda sangat paham dengan prosedurnya. Apakah kamu sering pergi ke kantor polisi?" "Tidak apa-apa," Xiao Fei tersenyum tipis. "Petugas Qin, jika ada yang ingin Anda tanyakan, bisakah Anda bertanya sekarang?" Qin Xiaoyu mendengus dingin dan bertanya dengan nada seperti bisnis. "Nama?" Xiao Fei. "Usia?" Setelah beberapa pertanyaan rutin pertama, Qin Xiaoyu berkata dengan dingin, "Xiao Fei, ceritakan secara detail kemana kamu pergi dan apa yang kamu lakukan kemarin malam, dari jam 8 sampai pukul 8.30 malam pada tanggal 18 April. Qin Xiaoyu berhenti sejenak dan menambahkan, "Kami sudah memiliki bukti yang jelas di tangan kami. Sebaiknya Anda berpikir jernih sebelum menjawab. Saya tidak perlu mengulangi prinsip keringanan hukuman kepada mereka yang mengaku dan kekerasan kepada mereka yang menolak, bukan?" Xiao Fei berkata dengan acuh tak acuh. "Saya sedang menjelajahi internet di rumah di pertanian malam itu. Setelah saya menerima pesan WeChat dari teman saya pergi ke bar mimpi 0 derajat di daerah Beijiangbin dan menjemputnya. Lalu, saya pulang. Jika aku mengingatnya dengan benar, itu seharusnya terjadi pada waktu yang kamu sebutkan." "Menjemput teman?"
Qin Xiaoyu mencibir dan berkata, apakah tidak ada hal lain yang terjadi? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, pemilik bar terlalu baik kepada teman-temanku. Dia bersikeras agar teman-temanku tetap tinggal, jadi aku harus menggunakan beberapa trik. Xia Ruofei, jangan terlalu nakal. Perbaiki sikap Anda. Ini adalah Biro Keamanan Umum. Qin Xiaoyu menegur. Xia Ruofei mengangkat bahunya, masih terlihat santai. Qin Xiaoyu menatap Xia Ruofei dan bertanya, malam itu, total ada 13 orang yang terluka. Ini trik kecil yang kamu bicarakan? Xia Ruofei cemberut. Itu tidak mungkin. Saya tahu apa yang saya lakukan. Tidak ada yang akan mati. Jadi, kamu mengakui bahwa kamulah yang memukulnya. Qin Xiaoyu terus bertanya. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ya, benar. Qin Xiaoyu dan dua petugas polisi lainnya saling memandang dan melihat sedikit kegembiraan di mata masing-masing. Kasus Qian-Qian diselesaikan dengan sangat lancar. Dalam waktu kurang dari 3 hari, pembunuhnya telah ditangkap. Qin Xiaoyu berkata kepada polisi di sebelah kanannya, Da Qiang, pergi dan selesaikan prosedur terkait dan tangkap dia. Baiklah. Da Qiang berdiri dan berkata, Petugas Qin, apakah Anda tidak ingin tahu mengapa saya memukul Anda? Nada suara Xia Ruofei berubah dingin ketika dia bertanya, apakah polisi tidak tahu apa-apa tentang Tuan Lo itu? Aku ingin tahu orang seperti apa dia. Qin Xiaoyu berkata dengan dingin, tidak peduli apa alasannya, tidak peduli apa yang dilakukan korban sebelumnya, adalah ilegal bagimu untuk memukul seseorang. Terlebih lagi, kamu memukulnya dengan sangat serius. Kemudian Qin Xiaoyu terus berbicara dengan gaya bisnis, Xia Ruofei, jelaskan secara detail bagaimana kamu menyerangnya. Xia Ruofei mencibir. Ya, saya tahu bahwa meskipun Tuan Luo itu bajingan, dia tetap dilindungi oleh hukum. Tapi tahukah kamu apa yang akan terjadi pada temanku jika aku tidak datang tepat waktu malam itu? Dia hanya pergi ke bar untuk menghabiskan sejumlah uang, dan dia dibawa ke kamarnya oleh bawahan korban yang Anda sebutkan. Dia bahkan dipaksa minum sebotol anggur.